Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab yang berjudul nomor pokok wajib pajak. Anggota dari kelompok kami adalah yang pertama Nila Agustin NIM 162, yang kedua Koirunisa Aji Yulianti NIM 169, yang ketiga Dwi Ventricia Jayanti NIM 175, dan yang keempat adalah Nurfamia NIM 183. Subbab yang pertama adalah pengertian-pengertian dalam ketentuan umum. Beberapa pengertian-pengertian yang dipahami dalam membahas ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini dengan mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua adalah wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga adalah badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang keempat adalah nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang kelima adalah masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Yang keenam adalah tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang ketujuh adalah bagian tahun pajak. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang kedelapan adalah pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kesembilan adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak objek atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ke-10 adalah surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang ke-11 adalah surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Yang ke-12 adalah surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Subbab yang kedua adalah tahun pajak dan penetapan tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender atau 1 Januari sampai 31 Desember, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Maka wajib pajak harus melapor atau memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan. Yang selanjutnya adalah penetapan tahun pajak. Dalam hal penetapan tahun pajak, khususnya tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender, maka yang menjadi pedoman adalah banyaknya bulan dalam tahun tersebut. Contoh yang pertama adalah pembukuan dimulai 1 Juli 2015 dan berakhir 30 Juni 2016. Ditetapkan sebagai tahun pajak 2015 atau 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2015. Contoh yang kedua adalah pembukuan dimulai 1 April 2015 dan berakhir 31 Maret 2016. Ditetapkan sebagai tahun pajak 2015 atau bulan yang lebih banyak jatuh pada tahun 2015. Contoh yang ketiga adalah pembukuan dimulai 1 Oktober 2015 dan berakhir 30 September 2016. Ditetapkan sebagai tahun pajak 2016 atau bulan yang lebih banyak jatuh pada tahun 2016. Untuk subbab yang ketiga adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pengertian dari nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Fungsi dari nomor pokok wajib pajak yang pertama yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang kedua yaitu untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Setiap dokumen perpajakan harus mencantumkan nomor pokok wajib pajak yang dimiliki. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self-assessment wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Cara memperoleh nomor pokok wajib pajak. Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak, dapat pula memperoleh nomor pokok wajib pajak secara jabatan, yaitu apabila berdasarkan data ternyata memenuhi syarat untuk diberikan nomor pokok wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat keterangan terdaftar. Wajib pajak yang terdaftar adalah wajib pajak
yang telah terdaftar dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberi nomor pokok wajib pajak. Untuk subbab yang keempat, yaitu pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Pengaturan masalah penerbitan nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara jabatan telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kap 47/PJ/2006 tanggal 25 April 2006. Sebelum Undang-Undang KUP diperbarui, penerbitan NPWP yang dapat dilakukan tanpa mengajukan permohonan tetapi NPWP dapat diterbitkan secara jabatan telah diuraikan dan dalam pelaksanaannya kemungkinan timbul sanggahan datang dari pihak yang menerima NPWP secara jabatan dan untuk menghindari terjadinya permasalahan dengan wajib pajak seperti misalnya NPWP ganda serta memberikan keadilan bagi wajib pajak, perlu mengatur tata cara penerbitan NPWP secara jabatan. Pengaturan ini meliputi pengaturan yang pertama. Wajib pajak dapat menyampaikan sanggahan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui pos tercatat atas penerbitan nomor pokok wajib pajak secara jabatan dalam hal. Yang pertama, wajib pajak telah menerima nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi meninggal dunia. Yang ketiga, wanita kawin tidak perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang keempat, wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan tidak wajib mempunyai nomor pokok wajib pajak. Untuk pengaturan yang kedua, wajib pajak sebagaimana disebut pada pengaturan pertama poin 1, 2, 3 mengajukan sanggahan, maka sanggahan disampaikan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengaturan yang ketiga, sedangkan untuk wajib pajak sebagaimana disebut pada pengaturan pertama poin keempat, sanggahan disampaikan dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pengaturan yang keempat, khusus wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia, sanggahan disampaikan oleh ahli warisnya. Pengaturan yang kelima, sanggahan dapat diterima atau dapat juga ditolak. Apabila sanggahan diterima, maka Direktur Jenderal Pajak harus menyelesaikan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya surat sanggahan dan wajib pajak atau ahli waris secara lengkap. Diterima sanggahan tersebut akan diterbitkan surat pencabutan surat keterangan terdaftar atau SKT dan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Pengaturan yang keenam, apabila sanggahan wajib pajak atau ahli warisnya ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak, maka diterbitkan surat pemberitahuan. Untuk selanjutnya yang E adalah kewajiban mendaftarkan diri dan pelaporan kegiatan usaha. Kewajiban mendaftarkan diri itu atas dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan nomor pokok wajib pajak. Yang artinya bahwa setiap wajib pajak itu berkewajiban mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal Pajak sehingga kita itu akan mendapatkan nomor pokok wajib pajak. Ketika wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Seperti halnya wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas apabila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya itu melebihi penghasilan tidak kena pajak setahun, maka
berkewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Kewajiban mendaftarkan diri dan pelaporan tersebut itu terkait tentang kewajiban memungut pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, PPN dan PPNBM. Dalam wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di samping kewajiban mendaftarkan diri tersebut, maka terdapat pula kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak bagi yang memenuhi ketentuan sebagai PKP. Yang artinya bahwa pengusaha orang pribadi berkewajiban untuk melaporkan usahanya yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Demikian bagi pengusaha badan juga berkewajiban untuk melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan tersebut. Dalam pengukuhan tersebut juga mempunyai fungsi, yaitu berguna untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak tersebut yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Selanjutnya yaitu penghapusan nomor pokok wajib pajak. Apa maksud dari penghapusan nomor pokok wajib pajak? Itu merupakan tindakan menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa NPWP dapat juga diterbitkan secara jabatan. Penghapusan nomor pokok wajib pajak itu dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan, bukan untuk menghilangkan hak atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak itu sendiri. Jadi, hanya untuk kepentingan administrasi perpajakan. Mengapa harus dilakukan penghapusan NPWP? Karena yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Yang kedua adalah wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Yang ketiga adalah warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi. Yang keempat adalah wajib pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima adalah bentuk usaha tetap yang karena suatu hal itu kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Yang keenam adalah wajib pajak orang pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada yang pertama dan kedua itu tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai wajib pajak. Yang selanjutnya adalah pemindahan wajib pajak, yang artinya bahwa wajib pajak terdaftar pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja kantor pelayanan pajak lain, atau terjadi perubahan status perusahaan yang mengakibatkan kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar harus berubah. Sehingga wajib pajak mengajukan permohonan pindah dengan menyampaikan surat pernyataan pindah beserta persyaratannya. Untuk ke KPP lama, maka menerbitkan surat pindah untuk diberikan kepada wajib pajak paling lama pada hari kerja berikutnya setelah surat pernyataan pindah diterima untuk diserahkan ke kantor pelayanan pajak yang baru. Untuk ke KPP baru maka menerbitkan surat keterangan terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya dalam hal surat pernyataan pindah beserta pernyataannya secara lengkap disampaikan ke kantor pelayanan pajak baru atau setelah menerima surat pindah dari wajib pajak. Apabila surat pernyataan pindah selain berisikan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan juga pindah tempat kegiatan usahanya, maka surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan PKP diterbitkan bersamaan paling lama 3 hari setelah diterima surat pindah.
serta dalam hal terjadi pemindahan wajib pajak tersebut akan dikirim ke kantor pelayanan pajak baru yang diikuti dengan 1. Jumlah tunggakan pajak yang harus dibayar, yang kedua, tindakan penagihan yang telah dilaksanakan, yang ketiga, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan yang belum diselesaikan. Untuk selanjutnya yaitu wajib pajak meninggal dunia. Apabila wajib pajak yang telah memperoleh nomor pokok wajib pajak meninggal dunia dan dengan meninggalkan warisan yang belum terbagi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 161 per PJ per 2001 tanggal 21 Februari 2001, warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan NPWP dari wajib pajak yang meninggal dunia dan ahli warisannya wajib melaporkan ke kantor pelayanan pajak dengan mengisi formulir yang sudah ditentukan. Untuk bab yang selanjutnya adalah pengukuhan dan pencabutan sebagai pengusaha kena pajak. Wajib pajak, orang pribadi atau badan usaha wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP yang ditetapkan paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, yaitu saat yang terjadi lebih dahulu antara saat pendirian dan saat usaha nyata mulai dilakukan. Terhadap wajib pajak di atas, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak sebelum melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak bagi yang memenuhi ketentuan PKP. Bagaimana tata cara pendaftaran, penghapusan NPWP, serta pengukuhan PKP dengan sistem e-registration? Yang pertama, buka aplikasi e-registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Yang kedua, mengisi formulir secara lengkap mengenai pendaftaran, penghapusan NPWP, serta pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak. Yang ketiga, mengirimkan formulir dokumen yang telah disyaratkan dengan cara mengunggah soft copy dokumen atau mengirimkan lewat surat pengiriman dokumen yang telah ditandatangani. Yang keempat, menunggu persetujuan KPP dalam jangka waktu 14 hari kerja. Apabila dokumen diterima secara lengkap, KPP menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik. Bab selanjutnya yaitu mengenai sanksi. Sanksi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sanksi keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Yang kedua adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait SPT atau surat pemberitahuan dan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Bagaimana sih sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak yang melanggar peraturan? Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bagi wajib pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi keterlambatan pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang. Menteri Keuangan mempunyai kewenangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagai batas waktu untuk suatu saat atau masa pajak masing-masing jenis pajak. Paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.
Selanjutnya, mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana terkait SPT dan NPWP. Yang pertama, apabila surat pemberitahuan wajib pajak tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp100.000 untuk surat pertambahan masa lainnya, dan Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, serta Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi tidak benar, sebagaimana dalam pasal 13A Undang-Undang KUP, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Kealpaan tersebut dimaksudkan tidak sengaja, lalai atau tidak hati-hati, dan kurang mengindahkan kewajiban, sehingga perbuatan tersebut merugikan pendapatan negara. Yang ketiga, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi tidak benar, tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, akan dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Untuk mencegah adanya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan, dikenai pidana lebih berat, yaitu ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana. Yang keempat, setiap orang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sebagaimana pada pasal 39 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP, atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dalam pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali restitusi yang dimohonkan atau kompensasi pengkreditan yang dilakukan, dan paling banyak 4 kali restitusi yang dimohonkan atau kompensasi pengkreditan yang dilakukan. Sekian penjelasan video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.